Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta dari aksi nyata modul 1 dan 4 diseminasi filosofis pemikiran KHD dan budaya positif oleh Bapak Lutfi Ahmadi SPD SD Negeri Jubaya 1 akan segera dimulai. Adapun acaranya sebagai berikut: 1. Pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi aksi nyata modul 1-4 oleh CGB. 4. Dilanjut pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian peserta. Yang kelima, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, mari acara ini kita buka bersama-sama dengan kumul kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Semoga dalam acara ini lancar dan tidak ada suatu aral-aral apapun. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Jubaya 1 kepada yang kami hormati Bapak Ismail Saleh SPD yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri Jubaya 01 yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita tingkatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi hari ini kita diberi kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, yaitu proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Shalawat serta salam kami curahkan pada junjungan Nabi Agung kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak hingga di kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek dalam memajukan pendidikan di Indonesia adalah dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik, yaitu melalui program guru penggerak. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada siswa, sehingga tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik sesuai dengan Pancasila. Dengan adanya program guru penggerak diharapkan dapat menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolahnya maupun di wilayah sendiri atau di gugus kita, yaitu gugus Pangeran Diponegoro,
sehingga kualitas pendidikan Indonesia ke depan semakin meningkat dan semakin maju. Bravo guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, penyampaian materi aksi nyata modul 1-4 oleh calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tegal tahun 2021 kepada Bapak Lutfi Ahmadi SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jembaya 1 yang telah memberikan tempat dan waktunya kepada saya untuk menyampaikan hasil dari pendidikan calon guru penggerak selama 2 bulan ini. Dan tambah kepada Dewan Guru SD Negeri Jembaya 1 yang telah mau memberikan kontribusinya untuk mau ikut pengimbasan yang akan saya lakukan di modul 1.4 ini yang berjudul budaya positif. Yang saya lakukan 1 sampai 2 bulan kemarin itu sudah mempelajari modul 1.4. Modul 1.4 terdiri dari 4 pokok bahasa. Yang pertama, sub pokok bahasa yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana kita tahu, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional atau nama aslinya adalah Suwardi Suryaningrat. Iya. Guru kelas 6 pasti apa? Iya. Nah, dari pemikiran-pemikiran itu Ki Hajar Dewantara menelurkan banyak pemikiran tentang pendidikan. Yang pertama adalah beliau mendirikan Taman Siswa yang berada di mana ya Bu? Di Yogyakarta. Nah di situ berkembang pesatlah dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Dan yang terkenal semboyan dari yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sumtulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Yang artinya apa? Ing ngarsa sumtulodo yaitu apa? Iya. Insya Allah ya. Ing ngarsa sumtulodo di depan sebagai contoh, yang di tengah-tengah sebagai apa berarti? Pendukung. Iya. Ing ngarsa sumtulodo ing madya mangun karso, dan yang di belakang memberi semangat. Iya, dukung. Iya. Sekolah ibarat ladang. Iya, kalau kita ibaratkan seorang petani yang menggarap sawahnya atau ladangnya, guru adalah petaninya yang menanamkan, siswa yang menanam adalah siswa. Guru adalah petani yang menanam dan siswa adalah
benihnya. Iya, jadi guru itu memberikan atau menanamkan pendidikan yang sudah kita pelajari selama ini. Ada pendidikan karakter, ya, pendidikan tentang profil yang saat ini digalakan oleh Kemdikbudristek, yaitu profil pelajar Pancasila, ya. Nah, siswa di sini adalah sebagai benih yang kita akan ajarkan apa pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari pelatihan, kita ajarkan ke siswa. Nah, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini diartikan bagaimana? Berarti pendidikan itu bisa mengantarkan anak supaya kedepannya mempunyai masa depan yang baik atau yang bagus. Oke. Berarti dengan pendidikan juga bisa mengantarkan anak untuk mencapai kesuksesan. Nah, selain itu ada budi pekerti. Budi pekerti ini sangat penting karena budi pekerti diperlakukan dalam proses pendidikan seperti yang kita laksanakan setiap hari, yaitu budaya 6S, yaitu senyum, salam, sapa, salim, sopan, dan santun. Guru kelas 1 pasti. Budaya positif di sekolah atau ekosistem positif kita ambil percontohan, yaitu perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, ada sub pokoknya, yaitu hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ya, siswa di sekolah kita itu sebagai benih. Apa yang kita ajarkan itulah siswa yang kita itulah siswa yang didapatkan dari sekolah, ya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu berarti kebiasaan-kebiasaan yang baik apa saja yang akan kita ajarkan kepada anak. Di sini sudah mulai menonjol, yaitu dengan adanya pojok baca, ya Bu ya. Iya, pojok baca, ada juga disiplin dalam masuk kelas, terus sopan dalam berbicara, ya. Ya. Maka harus senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah, yaitu yang pertama terutama kepala sekolah yang pastinya mendukung apa yang akan disampaikan oleh guru-guru, ya, mendukung apa program-program yang akan disampaikan oleh guru-guru. Dan yang kedua adalah guru itu sendiri yang menjadi tolak ukur kita, ya. Dan yang terakhir murid sebagai sasaran kita dalam mewujudkan budaya positif. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Stimulus apa ya Bu? Iya, rangsangan. Kalau respon berarti tanggapan, ya. Dalam teori belajar ada ya itu ya. Apa? Basic learning. Iya, teori belajar. Ya, di sini juga di stimulus respon yang bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa apa enggak, Bapak Ibu?
Bisa ya. Stimulus respon kita yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa atau tidak ya? Iya bisa ya. Insya Allah. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jangan semata-mata kita ada siswa yang berperilaku buruk dipandang apa? Iya ya sebagai satu kesalahannya bisa diperbaiki ya. Iya, dengan cara apa? Ntar ada di budaya positif yaitu tentang restitusi, segitiga restitusi yang akan kita di modul 1.4 yang terakhir ada itu ya. Orang lain bisa mengontrol saya ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita mau ke yang baik atau ke yang buruk. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya itu berbanding terbalik ya. Nah, yang selanjutnya itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Jangan berpikirnya menang atau kalah, tapi berpikirnya adalah menang dan menang. Ya. Nah, merdeka belajar. Ya, yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita ya didengungkan yaitu tentang merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Di sini ada salah satu yang didengungkan oleh Pak Mendikbud adalah belajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keduanya adalah berkebinekaan global di zaman sekarang ini ya, di era globalisasi. Kita harus pandai mengikuti apa yang baik dari dunia luar, apa yang buruk dari dunia luar ya. Yang ketiga adalah mandiri. Seorang guru harus bisa mempunyai sikap mandiri. Mandiri ini diartikan sebagai iya, bisa untuk mengembangkan diri sendiri dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Yang keempat, bernalar kritis. Bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Guru sekarang sudah pada kreatif. Contohnya kemarin kita sudah membuat video pembelajaran aktif. Di situ ditunjukkan kreativitas guru-guru di zaman sekarang. Yang keenam adalah bergotong royong. Ya, di sini sudah bagus sekali dalam bergotong royong ya Bu ya. Kita saling bahu-membahu untuk bisa mencapai sekolah yang kita impikan. Nah, kita masuk ke subbab yang kedua, modul 1, tapi subbab yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai dari guru penggerak itu ada 5, yaitu mandiri. Seorang guru penggerak harus mempunyai sifat atau nilai mandiri, yaitu kita harus bisa mengontrol diri sendiri untuk melaksanakan pengembangan diri ya. Yang kedua, reflektif. Reflektif adalah bisa untuk
merefleksi diri sendiri, apa kekurangan dari calon guru penggerak itu, ya. Yang ketiga, kolaboratif. Ini yang di sini sangat kental sekali. Kolaboratif adalah kebersamaan. Iya, jadi kita saling berkolaborasi antara guru yang satu dengan guru yang lain, ya. Itu bisa memberikan atau sharing ilmu. Ya. Yang keempat, inovatif. Inovatifnya sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Contohnya di sini siapa? Inovatif Bu Basra, ya. Iya. Sangat inovatif sekali. Bu Upik Salama SPG. Ya, sudah inovatif dalam pembelajaran maupun dalam kelasnya, ya. Yang lainnya juga sudah kreatif semua. Berpihak pada murid, ya, yaitu kita harus pembelajaran itu berpihak pada murid. Apa ini artinya, ya? Berpihak pada murid berarti kita mengutamakan keaktifan murid. Dulu guru itu hanya menggunakan model ceramah, ya Bu, ya. Sekarang model pembelajaran itu banyak sekali. Kalau kita mau mempelajarinya, ya, itu termasuk dalam berpihak pada murid. Karena murid dilibatkan langsung dalam pembelajaran. Nah, kita lanjut ke peran guru penggerak. Peran guru penggerak di sini yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Sudah jelas sekali, seorang guru penggerak harus menjadi pemimpin minimal di kelasnya sendiri, ya. Iya. Kalau bisa di komunitas, contohnya apa? Komunitas di lingkungan sekolah. HKG, ya betul. Kalau di lingkup SMP, MGM, ya. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktis nih. Di sini sudah ada yang menjadi sekretaris HKG, ya, itu termasuk komunitas praktis lagi, ya. Menjadi coach berarti pelatih bagi guru lain. Contohnya apa? Oh iya, tertuju ke situ semua nih. Iya, coach berarti melatih guru-guru yang lain yang belum bisa, yang belum mahir, supaya kita ajarkan apa itu materinya tentang pembelajaran ataupun tentang apa, program yang lain, ya, dengan fitur IT, ya, kayak kemarin Master kita belajar bersama-sama, ya. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Di sini sudah baik kolaborasinya. Iya, nggak usah didorong pun sudah maju. Yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Ini sesuai dengan yang kelima tadi, berpihak pada murid. Ini mewujudkan kepemimpinan murid, ya, nyambung. Ya, kita lanjutkan ke subbab yang ketiga adalah visi dari guru penggerak. Visi yang saya ambil waktu itu kan kita disuruh membuat visi tentang guru penggerak apa. Silakan cari sendiri visinya. Ya, kalau saya itu menghasilkan sumber daya alam yang cerdas, kompeten, terampil, dan mengamalkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Semoga visi saya bisa terwujud dengan dukungan kolaborasi dari teman sejawat dan yang lain. Kepala sekolah, komite sekolah, ya, dan MOU dengan pihak luar. Dan yang terakhir, sebelum itu, di sini saya mempunyai imajinasiku tentang murid, yaitu murid yang kurang jelas, ya.
Iya, kecil sekali. Di sini berikut Pak. Iya. Guru di sekolah saya yakin anaknya dapat mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid. Ya, di sini seperti imajinasiku tentang murid di masa depan, kayak visi yang tadi, yaitu murid yang berkarakter unik, siap belajar secara mandiri, kreatif, inovatif, bernalar kritis, kolaboratif dan bertoleransi. Ya. Ya, ini adalah komponen kekuatan yang ada di sekolahku yang perlu saya miliki di sekolah saya. Saya ingin mewujudkan visi dari guru penggerak ini harus mempunyai satu kekuatan, yaitu yang dari diri sendirinya apa? Yang saya merasa sudah mandiri, gitu ya. Tapi nggak tahu penilaiannya itu. Yang keduanya kolaboratif. Iya, saya insya Allah bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu guru di sini. Bisa sekali. Sekali. Yang ketiga, kemampuan IT yang cukup. Tentu saja kita perlu belajar mengembangkan diri lagi, ya. Yang ada pada murid apa? Siap belajar. Berarti dari sekolah, dari rumah, murid harus sudah mempunyai tekad untuk siap belajar, ya. Yang keduanya selalu ingin belajar. Ya, kalau dari rumah saja sudah malas, ya. Ya, kita pasti dalam satu kelas punya satu murid yang istilahnya gimana Bu? Membuat iya, ya. Padahal potensi murid itu bisa kita gali supaya dia semangat untuk sekolah, ya. Tapi tergantung murid dari murid itu sendiri, ya. Yang keempat adalah yang memiliki karakter, iya. Yang ketiganya potensi akademik dan non akademik yang berbeda. Dalam satu kelas pasti ada sesuatu anak yang mempunyai bakat di akademik ataupun bakat yang di non akademik. Non akademik itu berarti di pelajaran. Iya, kalau non akademik di apa Mbak Dita? Iya, di seni, nyanyi, keterampilan, ya. Iya, guru tarinya adalah Mbak Dita. Yang kelima, kepala sekolah. Saya juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, yaitu kepala sekolah sebagai kepemimpinan dan manajerial dalam pengelolaan sekolah. Di sini alhamdulillah punya kepala sekolah yang humoris, ya. Iya, tapi mampu bekerja dengan baik, sehingga apa yang ingin kita sekolah kita impikan itu bisa juga nanti tidak akan ada proses progres ke depannya. MC yang diharapkan dicari apa ini apa dulu ini yang dicari tentang bukan, ini sudah ke iya tentang kepribadian, ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya, ditanya anaknya. Apakah kamu hanya akan sampai di sini tidak mau masuk ke melanjutkan sekolah lagi ataupun ya atau yang lain-lainnya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, itu sudah pasti, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Oh iya, sudah selesai, terima kasih. Barangkali ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan, silakan. Terima kasih waktunya, Pak Lutfi. Saya mau bertanya, apakah budaya positif di sekolah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik? Terima kasih.
pertanyaan yang bagus dari Bu Nina, yaitu apa ya tadi ya? Apakah budaya positif di sekolah bisa berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar? Budaya positif dengan budaya yang kita ajarkan satu kesatuan atau tidak ya? Budaya positif dengan budaya yang kita ajarkan satu kesatuan atau tidak kayaknya? Bisa berbarengan apa bisa berdiri sendiri? Bisa berdiri sendiri. Bisa berbarengan. Berarti intinya di sini antara budaya positif dengan budaya ajar atau bahan ajar itu saling berkesinambungan ya. Tidak serta-merta berdiri sendiri, tapi dengan adanya budaya positif kita bisa mempengaruhi ke pembelajaran ya. Jadi anak dari mulai berangkat sudah siap ya, sudah siap ingin belajar, ingin menimba ilmu ya. Ya, itu mungkin penjelasannya. Monggo yang lain Bu, ya Ibu Rasmi. Tanya ya Mas. Bagaimana penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai lain dalam aktivitas belajar sehari-hari? Bagaimana budaya positif jika dikaitkan penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai lain dalam kehidupan lain. sehari-hari? Iya. Yang bebas susah lama. Coba ya, penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai lain dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari. Ya, penerapannya budaya positif contohnya tadi kesepakatan kelas, anak disuruh berbicara yang sopan, atau kesepakatan kelas yang kita sepakati adalah anak berbicara sopan dan santun dalam kelas. Nah, itu bisa untuk dipedomani juga dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari ya, dan memang diterapkan dalam aktivitas belajar mengajar ya Bu. Berarti penerapan budaya positifnya mengingatkan selalu anak, syukur bisa kalau sudah jadi budaya ya, kalau budaya kan sudah kebiasaan ya, jadi budaya anaknya itu sudah melekat, saya ingin berbicaranya yang sopan dan santun kepada guru ya, dan kalau duduk dengan sikap yang baik dan benar itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja Bu, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bisa Bu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja Bu, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta aksi nyata modul 1.4 diseminasi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif oleh Bapak Lutfi Ahmad di SPD di SD Negeri Cembayar 1. Alhamdulillah telah selesai dari acara pertama sampai hingga akhir, tiada selalu aral melintang apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tutup acara ini dengan